inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Berikut ini profil singkat narasumber kita, Dr. Ulfatun Nisa, Magister Biomedik, Kepala UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Dr. Ulfatun Nisa, Magister Biomedik, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2001 hingga 2007. Kemudian melanjutkan S2 Magister Biomedis Farmakologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2018 hingga tahun 2020. Riwayat pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Holistik Purwakarta tahun 2007 hingga 2010, staf dosen Stikes Holistik Purwakarta tahun 2008 hingga 2009, PNS di B2P2 TOOT Tawangmangu tahun 2014 hingga 2023. Kemudian pada tahun 2023 ini beliau diangkat sebagai Kepala UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Pada talkshow kali ini kami kedatangan Kepala UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Apa kabar Dr. Ulfa? Alhamdulillah baik Pak Karyanto. Apa kabar Pak Karyanto? Alhamdulillah baik. Selamat baru saja dilantik sebagai Kepala UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Tentunya masyarakat ingin tahu nih, kita dulu kalau di Tawangmangu dikenalnya sebagai klinik saintifik jamu ya. Nah, sekarang berubah menjadi UPF. Mohon dijelaskan ke kita semua, Dr. Ulfa, apa perubahannya, bagaimana bentuk pelayanan selanjutnya. Silakan, Dr. Ulfa. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Karyanto sebagai founder dari Omai Digital ya. Jadi saya di sini sebagai Kepala UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Rumah Sakit Dr. Sarjito akan memperkenalkan babak baru dari UPF kita ini. Jadi sesuai dengan Permenkes nomor 22 Permenkes nomor 26 tahun 2022 bahwa B2P2 TOOT itu diintegrasikan dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito. Integrasi tersebut prosesnya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dari tahun lalu, pertengahan tahun juga, tahun 2022 sampai cut off-nya itu terhitung mulai 1 Juli tahun 2023. Nah, secara resmi sejak 1 Juli 2023 ini kita resmi menjadi unit pelaksana fungsional pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu Rumah Sakit Dr. Sarjito. Perubahan ini memberikan sesuatu yang dampak yang sangat besar
Tapi ini menjadi suatu motivasi atau tantangan dari kami di UPF karena dengan integrasi ini membuat peluang atau kesempatan di UPF ini bisa menjadi lebih besar dari dulu zaman balai besar malahan. Jadi UPF mungkin bisa menjadi lebih besar nantinya pada akhirnya. Karena kenapa? Dulu tupoksi kita hanya terbatas penelitian. Jadi karena dia berupa Balai Besar Litbang Tanaman Obat-obat Tradisional, hanya dibatasi oleh penelitian saja kita bergerak. Tapi saat ini kita di bawah Rumah Sakit Dr. Sarjito, kita akan bergerak di 3 bidang, Pak Karyanto. Yang pertama itu pelayanan, yang kedua itu penelitian, jadi penelitiannya masih ada. Yang ketiga ini pendidikan. Nah, karena sesuai dengan tupoksi rumah sakit itu meliputi 3 bidang tersebut. Otomatis dengan penambahan 2 bidang yang lain selain penelitian, ini akan membawa suatu impact yang positif buat UPF nanti ke depannya. Karena pelayanan kesehatan tradisional yang dulunya itu merupakan hanya pelayanan penelitian berbasis pelayanan dari saintifikasi jamu, sekarang menjadi pelayanan kesehatan tradisional. Artinya di sini kita bisa bergerak meningkatkan atau mempraktekkan atau apa ya mengembangkan jadi layanan kestrat itu menjadi bisa lebih luas dan lebih fleksibel, tidak hanya terbatas modalitas keterampilan ramuan saja yang dulu itu cuma jamu. Sekarang di sini dengan kita bergerak sudah murni pelayanan, saya membuka layanan-layanan kesehatan tradisional yang lain di selain modalitas ramuan, yaitu modalitas keterampilan. Modalitas keterampilan ini ada seperti akupuntur, akupresur, maupun pijat tradisional misalkan. Jadi klinik kita saat ini sudah mendapatkan izin sebagai klinik pratama, tapi kedepannya kita akan mengembangkan menjadi klinik utama. Klinik utama ini secara fungsinya itu bisa dokter spesialis itu bisa praktek juga di klinik utama. Jadi saat ini kan masih klinik pratama itu dokter umum dengan modalitas keterampilan, modalitas kesehatan tradisional keterampilan dan ramuan. Meskipun di sisi pengobatan konvensional pun karena dia klinik pratama harus tetap kita adakan. Jadi selain yang kestrat, yang non kestrat, non tradisional itu juga seperti klinik pratama yang lain kita juga menyediakan. Jadi tidak hanya membatasi di bagian kestrat. Nah, untuk pengembangan klinik utama ini nanti ada dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit Dr. Sarjito yang akan berpraktek di sini atau bisa juga menjadi konsultannya kita juga. Di samping nanti sisi kestratnya tetap kita unggulkan menjadi center of excellence-nya tetap kesehatan tradisional sesuai nama UPF. Tapi tidak menutup kemungkinan pelayanan spesialistik itu juga bisa menjadi bagian dan menjadi pendukung juga. Artinya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan spesialistik, misalkan untuk yang BPJS itu pun juga bisa kita fasilitasi, terutama masyarakat-masyarakat di sekitar kita ini Tawangmangu banyak masyarakat yang kalau mau ke dokter spesialis itu harus ke bawah ke Karanganyar atau ke Solo menempuh jarak lebih dari 20 kilometer untuk turun. Nah, sedangkan dengan kita nanti menjadi klinik utama itu ada beberapa spesialis yang bisa kita adakan di sini sehingga masyarakat sekitar pun dapat menikmati fasilitas tersebut, tidak harus berobat spesialis sampai ke Solo atau mungkin ke Karanganyar bawah. Jadi untuk memudahkan akses untuk para masyarakat juga ke pelayanan kesehatan baik itu umum maupun spesialistik. Kemudian di sisi kestrat yang lain kita juga menyentuh ranah kebugaran. Artinya promotif preventif kita tingkatkan dengan modalitas jamu karena kita sudah memiliki ramuan jamu saintifik banyak, jadi 12-13 ramuan jamu saintifik. Nah, ini sebagai modal awal kita untuk mengembangkan wisata kebugaran. Jadi wisata kebugaran ini kita bekerja sama dengan
travel agent, dengan destinasi wisata sekitar kita, kemudian dan mitra-mitra untuk pelaku wisata kebugaran yang lain yang ada di Tawangmangu. Wisata kebugaran ini dengan kita membuat produk yang berlandaskan dari ramuan jamu saintifik. Misalkan ramuan jamu saintifik kita itu ada untuk kebugaran misalkan. Kemarin kan kita sudah ada ramuan jamu saintifik untuk kebugaran. Nah, itu bisa kita berikan untuk para pelaku wellness tourism. Jadi wellness tourism ini kan sama pemerintah sedang digalak-galakkan, sedang dikembangkan untuk jadi wisata itu bukan hanya wisata traveling saja, tapi wisata sehat. Artinya wisata healing untuk biar para pelakunya itu menjadi lebih sehat, lebih kondisinya peningkatan derajat status kesehatannya bisa meningkat. Nah, dengan salah satunya kita memakai ada program-program paket kebugaran di kita, itu kita punya kebun seluas 13 hektar yang di atas. Nah, itu nanti akan menjadi paket wisata kebugaran kita. Jadi pelaku wisata itu bisa menginap, mau menginap di, kita juga punya penginapan ini, Pak Karyanto punya Hortus Inn. Jadi penginapan dulu namanya Gedung Diklat Iptek, ini nanti kita mau ke depannya mau kita fungsikan sebagai penginapan untuk wellness maupun penginapan untuk pendukung dari pelatihan. Nah, kalau kita bicara ke wisata kebugaran ini, nanti para pengunjung dari wisata kebugaran itu bisa memakai paket medical wellness kita, misalkan ada 3 hari 2 malam, nanti kita berikan semacam tour ke kebun, kemudian kita kasih semacam aktivitas wellness, jogging, yoga, kemudian kita berikan edukasi tentang herbal, edukasi tentang makanan sehat, kemudian kita berikan jamu yang tadi misalkan untuk jamu kebugaran, yang dimana jamu kebugaran itu sudah merupakan salah satu dari ramuan jamu saintifik. Jadi sudah terbukti secara ilmiah bahwa dia bisa meningkatkan kebugaran. Itu untuk salah satunya jamu kebugaran. Atau mungkin jamu-jamu ramuan saintifik lain misalkan untuk hipertensi, DM. Nah, itu juga bisa diberikan ke orang-orang yang prehipertensi, pre-DM gitu. Jadi sudah memiliki riwayat untuk penyakit ke arah tersebut, tapi dengan kita berikan jamu tersebut dalam dosis yang kita atur tidak sesuai dengan ramuan jamu saintifik, jadi lebih rendah. Dengan kita atur pola makannya juga, kita berikan edukasi tentang perubahan lifestyle. Nah, itu diharapkan para yang memiliki faktor risiko atau mungkin tahap ke prehipertensi atau pre-DM itu bisa tidak terjadi, tidak jatuh dalam kondisi yang sudah jadi DM atau hipertensi. Jadi kedepannya ini masyarakat bisa lebih care tentang promotif preventif, tentang perubahan pola hidup, tentang secara kesehatan secara holistik, karena wisata kebugaran kita ingin memadukan secara holistik, artinya dari body, mind maupun spiritual itu akan kita olah agar masyarakat itu menjadi lebih sehat dan care tentang kesehatannya. Hal ini pun juga sebenarnya kalau masyarakat bisa mencegah lebih baik daripada mengobati, beban BPJS pun juga bisa ke depannya bisa berkurang. Karena burden saat ini kan penyakit tidak menular dari biaya BPJS itu sangat besar. Jadi kalau misalkan penyakit-penyakit PTM yang sekarang itu istilahnya KJSU ya, jadi kanker, jantung, stroke, dan urologi itu menjadi beban paling besar di pemerintah, itu kalau kita nanti mengembangkan wellness ini di sini dengan modalitas kearifan lokal yang sudah kita punyai, Indonesia punyai, dengan kita berusaha untuk menyadarkan masyarakatnya untuk mencegah lebih baik dengan perubahan lifestyle dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa membantu dari beban keuangan dari pemerintah tentang penyakit yang tadi saya sebutkan tentang KJSU, jadi kanker, jantung, stroke, dan urologi. Dokter Ufah, saya ingin kembali menegaskan ya, kan berarti sebetulnya ini yang klinik jamu saintifik yang di Tawangmangu itu dikembangkan fasilitasnya dengan lembaga
baru UPF Pelayanan Kesehatan Rasional Tawangmangu ini lebih menjadi ekosistem yang komprehensif, sehingga masyarakat di sekitar Tawangmangu akan mendapatkan layanan lebih komprehensif, termasuk mungkin tadi adanya tidak hanya tapi program-program promotifnya. Kemudian apakah diagnosenya, kemudian jamunya diberikan dengan perubahan status ini berubah atau ditambah, Dokter Ulfa? Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Ya, jadi kalau untuk pemberian kestratnya itu pada prinsipnya masih sama Pak, dalam bentuk rebusan sama Ya. ekstrak, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memakai OHT maupun fitofarmaka yang sudah ada saat ini. Cuman itu mungkin butuh kajian lagi, karena kita sekarang sudah masuk di BLU, otomatis kan kita harus mengoptimalkan nih yang ada di kita, kebun-kebunnya, produksi tanaman obat dan obat tradisional yang ada di sini. Jadi ke depannya ini kalau bisa kita juga semacam memiliki produksi yang sama seperti kecil obat tradisional gitu. Jadi kita ada semangat untuk membuat CPOTB. Jadi produk-produknya kita ini kalau bisa sudah sertifikasi CPOTB gitu. Jadi kalau sudah ada CPOTB kan kita bisa juga mengedarkan produk-produk yang sudah ada di Tawangmangu ini untuk dijual secara bebas, secara intensif gitu. Nah, jadi produknya yang diberikan kalau waktu saya berkunjung ke sana itu benar-benar pasien setelah diperiksa oleh dokter, kemudian diberikan ramuan itu dalam bentuk rebusan ya. Kalau sekarang itu dengan perubahan status ini ada peluang diberikan UHT maupun fitofarmaka ya? Bisa ada peluang. Cuman kita masih ini Pak, masih menggunakan Simplicia dulu. Karena memang produksi di kita masih Simplicia. Walaupun ini kita sudah mulai ekstrak juga, jadi kita juga akan ini ekstrak. Lah nanti di sisi penelitiannya ini kan kita harus tetap Pak. Jadi kemarin itu Pak Menteri Kesehatan malah memberikan tugas 10 penelitian ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dengan Tawangmangu, dengan bergabungnya Tawangmangu ini. Jadi 5 itu harus dikembangkan untuk menjadi fitofarmaka, dan 5 lain ini akan untuk supporting wellness tourism. Jadi wellness tourism yang akan disentralkan di Rumah Sakit Prof. Ngurai yang sudah ada pembangunan gedungnya yang lumayan bagus itu, yang sudah kerjasama dengan Korea. Nah, kemarin itu saya berbicara dengan Direktur SDM di Rumah Sakit Prof. Ngurah bahwa nanti di satu lantainya untuk wellness yang untuk kestrat. Nah, nanti Tawangmangu. Nah, 10 penelitian ini kan nanti akan menjadi menjadi hasil dari kita juga, hasil dari rumah sakit yang akan kerjasama dengan BRIN. Jadi sisi penelitiannya ini nanti akan bermitra dengan BRIN, bermitra dengan PTN, bermitra dengan jejaring kita, AHS maupun saintifikasi jamu ya, untuk membuat suatu produk tadi, 5 fitofarmaka dan 5 produk untuk supporting wellness. Nah, kedepannya 5 ini bisa digunakan juga untuk menambah daftar list fitofarmaka dan juga digunakan oleh rumah sakit vertikal Kemenkes yang lain. Jadi arahannya Bapak Menteri Kesehatan, kita ini sebagai proyek pilotnya untuk pengembangan layanan klinis tradisional ke depannya. Jadi semuanya ini dari mulai produk, dari mulai pelayanan. Jadi pelayanan yang menggunakan layanan klinis obat tradisional itu akan proyek pilotnya di Rumah Sakit Dr. Sarjito dulu, yang nanti akan diadaptasi oleh rumah sakit lain. Nah, ini PR besar kami untuk mewujudkan tugas mandatori dari Bapak Menkes tersebut. Kalau pasien Mbak Dr. Ulfa, apakah juga masyarakat umum hanya yang sudah memiliki kartu BPJS atau yang tidak memiliki kartu BPJS juga bisa berobat di UPF
pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu ini, Mbak Ulfa. Ya, baik. Kalau untuk saat ini kita masih klinik Pratama yang masih biaya umum karena memang kita belum bekerja sama dengan BPJS. Nanti ada arahan dari Ibu Dirut untuk kita juga bisa bekerja sama dengan BPJS. Namun nanti untuk hal BPJS ini mungkin ranahnya ke pelayanan kesehatan konvensional seperti biasa, Pak. Karena seperti kita ketahui untuk pelayanan kesehatan tradisional itu belum bisa diterima oleh BPJS. Namun secara sebenarnya kan bentuknya kapitasi ya, kapitasi ini apa? Mungkin masyarakat yang memiliki BPJS sama-sama klinik Pratama nih dengan yang lain, kita bisa memiliki keunggulan tadi. Misalkan dia datang, kita ada free drink jamu nih. Free drink jamu itu tiap hari Senin dan Jumat itu misalnya. Nah, mungkin kan peserta kapitasi yang ada di kita, walaupun dia berobat secara konvensional, tapi dia bisa menikmati feeding jamunya, bisa teredukasi mengenai ini pelayanan kesehatan promotif preventif, perubahan lifestyle itu juga kita tekankan ke para dokter kita. Jadi kalau bisa pasien itu mulai dididik untuk berubah pola hidupnya, pola hidup sehat. Jadi kalau bisa kasarannya itu kapitasi sebesar itu kan kalau masyarakat bisa lebih sehat kan tidak sering datang ya. Itu pun juga menguntungkan dua belah pihak sebenarnya sistem seperti itu. Masyarakat pun kasarannya ya kalau saya disuruh bayar, kalau saya kan masuk BPJS juga PNS, saya disuruh bayar aja tapi saya nggak sakit. Artinya saya mensupport untuk masyarakat lain biaya saya untuk penyakit pasien lain itu tidak apa-apa asalkan saya nggak sakit. Mungkin ditekankan seperti itu ya ke masyarakat-masyarakat, artinya jangan sampai kita udah bayar terus terus kapan kita ini apa menggunakannya, berarti kalau kita menggunakannya kan berarti kita harus sakit. Nah, apakah senang kita sakit? Nah, seperti itulah yang harus kita tanamkan ke masyarakat-masyarakat agar tidak pola paradigmanya itu tidak sakit tapi lebih ke arah paradigma sehat gitu, walaupun mereka memiliki BPJS. Kalau data yang boleh kita tahu dalam tahun terakhir, mungkin 3 tahun terakhir, kunjungan pasien di klinik saintifik jamu yang sekarang berubah menjadi UPF, pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu itu bisa disampaikan ke kita, Dr. Ulfa. Jumlah pasien dari tahun ke tahun kita ingin tahu. Ya, baik Pak Karyanto, jumlah pasien kita paling besar itu sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu pasien itu bisa sampai 150 per hari atau sekitar 30.000 per tahun. Iya, per tahun. Itu tahun sebelum pandemi ya, berarti 2018, 2019. Ketika pandemi 2020, 2021 itu kita sempat tutup ya, keributan, kehebohan di mana-mana. Kemudian mulai dari kita tutup, kemudian ada fleksibilitas jamu kita kirim, kemudian ada lagi telemedicine itu untuk memfasilitasi pasien-pasien yang mau datang. Terus akhirnya dibuka pelan-pelan dengan prokes. Nah, untuk saat ini setelah mulai benar-benar dibuka, pasien masih sekitar 70 sampai 150. 150 itu kalau pada saat musim liburan gitu ya, kita habis libur cuti bersama lama, buka pertama itu bisa sampai 150. Tapi kalau relatifnya ya 70 sampai 100. Tapi kedepannya saya pingin ada peningkatan dari kunjungan pasien ini karena memang karena kita sudah BLU, otomatis operasional yang dulu itu dibebankan dalam bentuk rupiah murni, lah sekarang kan harus kita cari sendiri, Pak. Ini sangat sangat tantangan ya buat saya sebagai kepala UPF karena dulu itu bentuknya satker dengan penerimaan PNBP dengan rupiah murni yang sangat besar. APBN-nya tuh menggelondorkan dana untuk B2 TTOT itu sangat besar sekali. Nah, sedangkan kita ini berubah dengan BLU kan harus berupa mindset, artinya kita harus bisa operasional sendiri, bahkan menggaji pegawai, tukin dan lain itu harus sendiri. Nah, makanya ada beberapa
biaya tarif-tarif yang disesuaikan. Dulu zaman PNBP mungkin lebih murah, sekarang sudah masuk BLU ada tarif-tarif tertentu yang sudah kita kenakan. Tapi dengan pelayanan dengan BLU ini juga akan memotivasi kita untuk memberikan service excellent. Karena bisa jadi dulu itu pasien banyak karena memang murah. Karena memang negara mensubsidi kan, akhirnya menjadi porsinya murah sekali jamunya. Tapi dengan sekarang sudah menjadi operasional BLU, tantangannya kita harus memberikan service excellent dari mulai ini depan, kemudian perawat, dokter, sampai terakhir itu harus benar service excellent, semua harus tidak ada komplain karena pasien bisa komplain juga dengan harga yang sudah naik tapi pelayanan itu kurang naik juga, itu kurang maksimal, itu pasti akan ada komplain dan akan mempengaruhi kunjungan juga. Nah itulah yang harus saya sampaikan, saya terus menerus ingatkan ke teman-teman semua bahwa kita sudah menjadi operasional BLU, mindset harus berubah. Semua pelanggan, semua klien, semua pasien yang datang itu merupakan sumber rezeki kita. Artinya harus dirawati dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya dan semaksimal. Tentu saja pekerjaan diniatkan sebagai ibadah itu harus yang utama. Itu Pak. Kalau secara operasional, Dokter Ufa, apakah sudah mulai kapan cut off-nya itu mulai benar-benar berubah menjadi dari sistem klinik jamu, saintifik jamu menjadi UPF ini mulai kapan? Atau malah belum, atau akan dimulai, atau sudah dimulai? Ya, baik Bapak. Kalau mulai operasional BLU dengan tarif BLU itu mulai cut off itu 1 Juli 2023. Jadi saat ini sudah semuanya ini sudah operasional BLU, semua layanan kita punya 5 layanan Pak. Jadi ada layanan klinik, kemudian layanan wisata kebugaran, layanan pendidikan dan pelatihan, kemudian ada layanan pengujian sama layanan produk. Nah, 5 ini secara secara aktif sudah mulai kita launchingkan, walaupun nanti akan ada soft launching atau apa untuk ini ya menandai ya, tapi sudah kita buka itu sejak 1 Juli 2023. Sebelumnya itu jamu tetap ada, cuman masih memakai penerimaan PNBP, jadi masih harga lama. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Kalau berarti fasilitas gedung itu berkembang ya. Kalau waktu saya berkunjung ke sana tahun 2017 akhir itu ya setelah ada tempat tunggu pasien, kemudian konsultasi dokter, mengambil bungkusan jamu saintifik, kemudian pulang. Dengan adanya tambahan 5 kegiatan yang tadi disampaikan, berarti menambah ruangannya yang menjadi satu itu, atau di tempat yang lain, Dokter Ufa? Oh, ada beberapa penambahan ruangan, ada yang di tempat lain. Untuk wellness, Pak, wellnessnya itu ada di klinik juga. Jadi kita ada ruangan untuk edukasi wellness, karena tadi lebih ke arahnya kita mengedukasi. Kemudian ada ruang terapi akupuntur, akupresur, fisioterapi. Jadi kedepannya itu juga ada fisioterapi wellness ya. Jadi fisioterapi yang memang untuk kebugaran seperti itu. Cuman ya ini masih tahap kita penuhi beberapa SDM dan mungkin beberapa peralatan ataupun persyaratan yang lain untuk bisa operasional yang untuk fisioterapi. Tapi kalau untuk yang akupuntur dan akupresur serta masas, pijat itu sudah bisa kita terima kalau ada pasien yang membutuhkan. Itu Pak. Dokter Ufa, kalau yang misalkan yang kalau wellness ya, wellness treatment seperti spa, kemudian akupunktur, kemudian mungkin juga akupressure, mungkin itu nggak masuk BPJS. Saya paham karena kan memang selama ini kita juga nggak. Tapi yang pengobatan dasarnya, Dokter Ufa, kapan ini bisa masuk BPJS sehingga masyarakat yang sudah BPJS itu punya akses untuk pelayanan kesehatan tradisional, tapi yang pokok. Tapi kalau di luar ini ya tidak, itu sudah mulai dirintis atau bagaimana, Dokter Ufa? Ya, jadi gini Pak, kalau sebenarnya Menteri Kesehatan kan sudah mengesahkan Fornas ya, Formularium Nasional dari Fitofarmaka. Itu ada 5.
Nah, kemarin yang tugas mandatori dari Pak Menkes itu ada berikan layanan maksudnya untuk layanan medis klinis tradisional di Rumah Sakit Dr. Sarjito yang bisa menggunakan bahan tradisional. Nah, bahan tradisional di sini bisa jadi fitofarmaka. Kita masih berkoordinasi dengan yang di Jogja untuk bagaimana ini fitofarmaka yang menggunakan Fornas itu bisa menjadi pendamping dari para dokter meresepkan eh, di pendamping dari peresepan obat kimia yang sudah ada. Nah, itu memang kalau Fornas kita juga menunggu kepastian apakah Fornas ini otomatis masuk dalam seperti e-katalog gitu ya, seperti Ya. obat-obat BPJS yang lain yang kimia atau belum itu masih masih kita koordinasikan dulu. Kemudian juga setelah itu menjadi pendamping pun juga kita harus melihat juga secara ini walaupun nanti kita bisa membuat semacam mulai PNPK-nya, clinical pathway-nya untuk para dokter spesialis itu selain menggunakan obat kimia juga sebagai pendampingnya ada obat fitofarmaka yang Fornas itu juga bisa. Di sini yang mau kita kembangkan dulu itu hipertensi dan DM. Karena hipertensi itu udah ada Fornasnya, kemudian DM juga sudah ada Fornasnya. Nah, itu bisa dua layanan dulu yang bisa kita praktekkan, kita kembangkan di Rumah Sakit Dr. Sarjito untuk para dokter-dokter meresepkan fitofarmaka yang sudah masuk formularium nasional di pasien-pasien yang BPJS misalkan, atau mungkin pasien-pasien umum. Tapi juga itu butuh proses dan butuh beberapa persiapan yang harus kita koordinasikan, gitu Pak. Fornas Fitofarmaka itu selama ini kan menggunakan dana DAK ya, dana alokasi khusus. Apakah UPF pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu tuh bisa juga mengakses APBD Jawa Tengah ya, Dokter Ulfa, untuk mendapatkan Nah, ya Pak, untuk mendapatkan dana alokasi khusus. ya. Kalau pengalaman dari hasil riset kebijakan kita kemarin, Pak, DAK-nya itu juga belum pada optimal untuk di Dinas Kesehatan Kota Kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi saya belum tahu ini apakah kita bisa mendapatkan atau mengakses dari DAK ini untuk kita gunakan supporting di klinik kestratnya kita. Tapi mungkin itu bisa kita tanya, saya tanyakan Pak, apakah bisa atau tidaknya bisa kita usahakan lah. Terima kasih atas sarannya Pak Karyanto. Mungkin itu juga bisa menjadi ide saya untuk bagaimana ini pemanfaatan DAK kan salah satunya bisa untuk obat tradisional. Nah itu kita dengan UPF layanan kesehatan tradisional Tawangmangu di bawah Rumah Sakit Dr. Sarjito kan merupakan vaskes kan berarti yang bisa juga mengakses dana tersebut di kabupaten kota Karanganyar atau mungkin di provinsi gitu Pak. Terima Ya, kasih atas saya mewakili konsumen, memang masyarakat Indonesia ingin berobat nanti ke depannya apakah berbasis konvensional, berbasis tradisional, itu memang harusnya di-cover oleh BPJS. Karena kalau tidak nanti menurut saya juga menjadi memberatkan. Begitu saya berobat menjadi tradisional nggak jadi, karena apa? Saya harus bayar sendiri karena saya kan sudah punya kartu BPJS lah. Mungkin kita harap UPF seperti yang Dokter Ulfa sekarang handle ini juga nanti benar-benar masuk skema BPJS, sehingga masyarakat juga sudah nggak keluar uang lagi. Begitu memilih, saya kayaknya sudah tertarik menggunakan herbal deh, yang karena sudah juga masuk BPJS. Tapi kalau belum, wah harus bayar ya. Pasti secara otomatis, secara ekonomik aspek masyarakat luas akan tidak ngambil jalur pengobatan tradisional. Itu menurut saya menjadi isu besar, Dokter Ulfa, yang mohon seperti ini mungkin perlu didiskusikan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan ya, sehingga masyarakat, saya kira pandemi kemarin ya membuka mata kita, ternyata obat-obat herbal kita itu bagus ya untuk promotif preventif, sehingga pelayanan pengobatan tradisional ini menjadi alternatif pilihan utama ke depan. Tapi ya jangan bayar lagi karena sudah punya BPJS itu, Dokter Ulfa. Mungkin perlu diperjuangkan lebih seksama ya. Oke, kembali ke saya, kan jadi agak bingung nih. Di Tawangmangu ada UPF pelayanan kesehatan tradisional, di rumah sakit
Umum Pusat Sarjito di Jogja juga ada pelayanan kesehatan tradisional. Ini sama konsepnya atau beda atau bagaimana ya Dokter Ulfa, bisa dijelaskan ke kami? Ya, pada prinsipnya sama karena kita menggunakan modalitas kesehatan tradisional ya, baik itu ramuan maupun keterampilan. Di sana ada namanya klinik Lalimosodo, ada juga obat tradisional, ada juga akupuntur dan akupresurnya. Secara wellnessnya, kebugarannya, pijatnya itu juga ada. Cuman yang menjadi pembedanya di kita mungkin kedepannya untuk pengembangan kesehatan tradisional yang ke arah mungkin bisa menjadi klinik utama atau mungkin bahkan sampai ke klinik rawat inap dengan metode yang holistik itu mungkin akan diterapkan di UPF ya Tawangmangu karena di sini sudah punya modalitas kita punya kebun tanaman obat yang bisa untuk healing kemudian juga penginapannya kemudian juga kita terletak di destinasi wisata jadi mungkin para pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit yang paliatif pun itu bisa masuk di sini artinya bisa apa ya bisa menikmati hari-hari terakhirnya atau hari-hari itunya tuh dengan bahagia gitu. Kalau secara Muslim husnul khotimah gitu ya. Jadi tidak dalam ranah rumah sakit yang tembok yang mungkin trademark masyarakat agak serem. Nah, itu mungkin bisa kita alihkan paliatif itu di sini. Jadi memang konsepnya kayak ya semacam kayak wisata resort gitu ya. Nanti resort tapi ininya pakai modalitas kesehatan tradisional yang di luar negeri sudah banyak seperti itu. Cuman di Indonesia kita yang belum kita kembangkan. Kedepannya seperti itu gambaran-gambaran master plan-nya Pak. Mungkin bisa bisa ini ya bisa tergambarkan ya. Kalau itu jadi itu bagus banget sebenarnya. Hebat sekali nanti Indonesia. Kalau yang di Sarjito tadi pelayanan pengobatan tradisional juga berbayar ya, tidak masuk skema BPJS Kesehatan ya, belum ya, sama ya. Tetap umum, maksudnya umum. Karena kalau kesehatan tradisional belum masuk BPJS ya tetap aja, tetap di mana-mana belum bisa. Ya, mungkin ini menjadi pekerjaan ke depan memang menurut saya segera kalau enggak ya masyarakat misalnya saya punya kartu BPJS nih begitu saya sebenarnya tertarik nih pengobatan tradisional kayaknya juga apa itu unik dan barangkali juga ke depannya akan bagus untuk kita kembangkan tapi begitu suruh bayar mungkin akan jadi enggak jadi karena kan enggak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Baik itu saya kira pekerjaan besar yang harus kita dorong terus Dr. Ulfa. Oke, kembali kalau boleh kita masyarakat kalau saya pas berkunjung ke Tawangmangu ingin berobat secara tradisional itu berapa tarifnya, berapa harga jamunya dan sebagainya, Dokter Ulfa sehingga masyarakat juga punya gambaran jika ke depan kan saya yakin dengan view geografis yang luar biasa bagus di Tawangmangu itu akan menjadi salah satu tujuan wellness turisme yang luar biasa untuk ke depan. Konsepnya sudah disiapkan timnya Dr. Ulfa, tapi itu tadi sensitivitas harga barangkali masyarakat kita juga apa itu yang terutama pemegang BPJS pasti akan berpikir 2-3 kali sebelum menggunakan kesehatan tradisional untuk terapinya Dr. Ulfa. Boleh dijelaskan komponen-komponen biayanya Dr. Ulfa? Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Seperti komponen pembiayaan klinik Pratama yang lain maupun Vaskes yang lain ya. Jadi tetap ada pendaftaran, biaya konsul dokter, kemudian biaya pemeriksaan laboratorium penunjang, biaya kalau misalkan dokter memberikan advice untuk ditambahkan terapi akupuntur, fisioterapi atau akupresur atau masas. Nah, itu akan ada biaya tersendiri, kemudian untuk biaya jamunya. Nah, biaya jamunya ini karena memang jamunya kita ini ya Pak ya, kita produksi sendiri sebagian besar ya, walaupun ada beberapa yang ekstraknya kita masih butuh bantuan industri yang lain juga. Tapi kan kita
menjaga dari mutu kualitas baku mutu dari jamu yang kita berikan ke pasien ini dengan seksama, maka harga pun juga mungkin cenderung lebih tinggi. Misalkan sama-sama temulawaknya kita dengan pasar di pasar gede mungkin bisa jadi lebih beda karena memang kita menjaga baku mutu dari produk kita mulai dari sejak ditanam, kemudian pasca panennya gitu. Nah, harganya bervariasi tergantung dari penyakitnya. Jadi untuk pasien satu dengan yang lain itu resep bisa berbeda. Jadi apakah dia ini butuh tanaman A, B, C, D, E, yang sana butuhnya cuma A dan B saja, misalkan seperti itu bervariasi. Jadi bisa 1 bulan itu untuk jamunya saja sekitar ya sekitar 80 sampai hampir 200 kalau yang paling mahal. Kalau yang paling mahal tuh biasanya untuk tanaman-tanaman obat yang memang produksi kita belum banyak ya, karena di luar pun juga nggak ada yang produksi, cuman hanya di kita aja. Nah, itu yang membutuhkan biaya produksi yang besar, misalkan akhirnya harga menjadi naik seperti itu. Jadi Misalkan ini Dokter Ufa biar lebih mudah mencernanya, misalkan saya pasien hipertensi, ya kan? Saya datang ke UPF pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu. Oke, datang diperiksa dokter, kemudian diberikan ramuan saintifik jamu yang untuk hipertensi. Itu saya harus membayar berapa? Jasa dokternya, kemudian biaya apa itu herbalnya, dan itu kalau saya ingat dulu dalam bentuk apa itu amplop atau bungkusan kertas yang bisa diseduh untuk tiap hari ya, untuk mungkin untuk seminggu atau 2 minggu lah. Kalau saya hipertensi untuk itu sudah tingkat menengah lah, 2 lah, belum sampai ke hipertensi yang serius. Itu sebulan harus berapa biayanya, termasuk biaya dokternya, Dokter Ufa? Rata-rata itu sekitar ya sudah include semuanya hampir 200 ya, hampir 200 sampai kalau ada pemeriksaan penunjang dan terapi itu bisa lebih besar sampai 300 400, Pak. Ya kalau nggak ada penunjang misalkan uji lab untuk darah dan sebagainya itu hanya untuk konsultasi dokter sama herbal untuk pasien hipertensi sebulan 200 ribuan ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin bisa kurang juga. Ya, tergantung itu tadi komponen herbalnya seberapa ya, perlu diperlukan. Ya, saya perlu sampaikan ini biar masyarakat juga nanti juga bisa berhitung apa itu berapa biayanya, karena pasti saya ke depan back to nature, kembali ke alam itu akan semakin marak karena masyarakat sekarang juga semakin paham menggunakan produk berbasis alam tuh lebih sehat ya, karena memang sudah sesuai dengan tubuh kita kan juga dari tanah, yang diminum atau obatnya dari tanah juga. Tapi kan biayanya juga perlu menjadi pertimbangan. Oke, saya kembali ke depan Dokter Ufa ya. Saya paham tadi disebutkan di UPF Tawangmangu itu kan jadi pilot project kan. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama juga berkembang di UPF pelayanan kesehatan tradisional di beberapa tempat sehingga menjadi pendamping untuk pelayanan konvensional di masyarakat. Ada grand strategi bisa diceritakan Dokter Ufa, tahun pertama akan berapa UPF dan sebagainya. Berapa UPF gimana Pak maksudnya? Iya kan ini kan jadi pilot project nih di UPF Tawangmangu ini. Nah, kedepannya kan akan dikembangkan di template ini akan digunakan di daerah lain sehingga sudah ada kalkulasi semuanya, rasio biaya, efisiensi, SDM-nya bagaimana. Kemudian menurut saya sih produksinya nanti nggak semua UPF harus bikin produksi. Mungkin Tawangmangu juga ya karena sudah punya lahan, punya kebun, saya pernah ke sana juga punya ada proses pengeringan tuh mungkin dipusatkan di sana sehingga UPF yang lain tinggal menerima produknya dari Tawangmangu, nggak perlu lagi membuat produk jadinya. Apakah sudah ada dikembangkan oleh Pak Menteri Kesehatan, ada semacam target tahun depan harus berapa UPF dan sebagainya, Dokter Ulfa? Ya, kalau secara target UPF belum Pak, karena kita masih proses penataan di sini ya, karena ya, tidak mudah untuk kita benar-benar UPF kita dikatakan operasional sendiri, stabil gitu. Ini masih butuh beberapa waktu, beberapa tahun mungkin. Tapi untuk pengembangan master plan-nya masih ke arah
ini karena Rumah Sakit Dr. Sarjito itu bergabung dengan kita, master plan-nya pun juga ikut berubah. Jadi master plan yang sudah dibuat sampai tahun berapa itu kemarin, sampai 50 apa 25 tahun ke depan gitu. Nah, itu akan berubah. Ibu Dirut sudah menyampaikan bahwa nanti akan membentuk master plan yang baru di mana Tawangmangu sudah masuk. Nah, dari master plan dari beberapa tahap-tahapannya nanti bisa kelihatan kalau memang ini tahap segini sudah bisa untuk diterapkan di rumah sakit lain yang ingin punya UPF seperti kita misalkan. Nah, tapi kita harus ada proses waktu untuk menata untuk UPF di sini dulu, baru nanti kalau sudah itu baru kita kembangkan ini. Tapi untuk memang produk memang benar Pak, kemarin jejaring kita ARVI, jadi Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia itu sudah datang jajaran direksinya ke sini, ada 35, sepertinya 35 ya kalau nggak salah itu, kalau bisa dicek lagi nanti kalau saya salah. Nah itu rumah sakit vertikal itu nanti bisa langsung menggunakan jamu untuk penambah daya tahan tubuh para dokternya mungkin. Nah, itu bisa nanti supportingnya di kita, atau mungkin mulai dari produk-produk untuk VIP, untuk sabun cuci tangan, aromaterapi, atau yang herbal, yang berbasis herbal, itu bisa juga pemesanan ataupun penyediaan produknya dari kita. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan untuk di jejaring ARVI untuk kemungkinan kerjasama dalam bentuk penyediaan produk kita ke rumah sakit vertikal itu bisa difasilitasi lebih cepat lah seperti itu daripada kalau bikin UPF gitu ya Pak ya, gitu Pak. Kalau Undang-Undang Kesehatan yang terbaru yang tanggal 11 Juli 2023 kemarin disahkan itu, saya lihat pasal-pasal untuk pengembangan pengobatan tradisional sudah komprehensif ya, kalau nggak salah sebut mungkin ada 5 pasal. Ini saya kira yang saya ingin konfirmasi ke Dr. Ulfa, kan di sana ada penambahan kalau selama ini pengobatan tradisional itu berbasis preventif promotif, sekarang ada kuratif dan palliatif. Ini berarti ini sudah sinkron dengan konsep yang sedang dikembangkan oleh UPF Tawangmangu ini ya, Dr. Ulfa? Iya. Kalau saya melihatnya secara garis besar, karena saya belum lihat secara detail. Jadi memang undang-undang yang Bapak Menkes itu rancang itu sebenarnya memang Pak Menkes ini sangat concern sekali dengan dengan kesehatan tradisional. Bahkan proses integrasinya kita kemarin sampai muncul tugas mandatori dari Pak Menkes itu sampai beliau sendiri Zoom. Jadi kita kemarin sempat Zoom 2 kali dengan Bapak Menteri Kesehatan. Jadi bagaimana nih untuk Tawangmangu mau diapakan, itu kita benar-benar diberikan perhatian lebih oleh Pak Menkes. Nah, mungkin dari undang-undang yang disahkan tersebut memang sudah pasti itu ada ruang-ruang yang concern untuk kesehatan tradisional itu bisa lebih fleksibel dan bisa lebih maju lagi daripada sebelumnya, gitu Pak. Kalau dari 2 kali pertemuan secara khusus dengan Pak Menteri Kesehatan, mungkin Dr. Ulfa bisa sampaikan poin penting dari yang beliau pesankan untuk pengembangan UPF di Tawangmangu itu apa, Dr. Ulfa? Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Menkes, jadi untuk penelitian fitofarmaka tadi itu harus kita wujudkan ya dengan, jadi Tawangmangu dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito itu pengembangan produk untuk fitofarmakanya, sedangkan Tawangmangu dengan Rumah Sakit Prof. Ngurah itu untuk produk wellness tourismnya. Jadi otomatis arahan dari Bapak itu akan menjadi semakin besar bagian Tawangmangu ini untuk mengambil peran di program-program yang Kementerian Kesehatan canangkan, gitu Pak. Salah satunya di kesehatan tradisional. Ya, kita berharap dengan berkembangnya UPF dan juga rumah sakit yang ada pelayanan kesehatan tradisional itu juga membawa tidak saja aspek kesehatan ya Dr. Ulfa, tapi juga aspek ekonomi, karena biodiversitas Indonesia ini kan saya kira kita harus bersyukur ya,
jarang sekali negara yang sangat kaya biodiversitasnya dan sebagian besar juga berkhasiat untuk obat, sehingga selain juga meningkatkan program kesehatan masyarakat Indonesia, tapi juga meningkatkan aspek ekonominya. Bahkan saya optimis sebagaimana jargonnya jamu digital, jamu mendunia itu juga sebetulnya tinggal waktu kita serius nggak sih nggarap jamu ini, karena potensi alamnya luar biasa. Oke, Dr. Ulfa, sebagai closing statement sebelum mengakhiri talkshow kita, silakan apa harapannya, apa usulannya, apa yang harus dibenahi sehingga ke depan UPF pelayanan kesehatan tradisional seperti di Tawangmangu ini saya harapkan paling tidak kalau 5 tahun ke depan ada di semua provinsi, 5 tahun kemudian ada di semua kabupaten, sehingga ke depan model-model pengobatan tradisional seperti yang dilakukan teman-teman di Tawangmangu itu menjadi role model yang saya kira sangat membanggakan kalau itu bisa terlaksana. Silakan Dr. Ulfa, closing statement-nya. Baik, terima kasih. Semoga dengan bergabungnya B2P2 TOOT dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito yang sekarang menjadi unit pelaksana fungsional pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu akan memberikan dampak yang positif dan kemajuan untuk kesehatan tradisional Indonesia pada khususnya dan kesehatan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena beberapa tantangan ini juga harus diikuti dengan persiapan, kemudian perubahan-perubahan mindset dari kinerja kita pegawai di sini di UPF Tawangmangu, Rumah Sakit Dr. Sarjito pada khususnya, karena dengan adanya tantangan ini kita harus bisa berkolaborasi bersama menjadi satu kata untuk menjadi proyek pilot dari UPF pelayanan kesehatan tradisional yang mungkin nanti akan bisa dikembangkan di rumah sakit vertikal yang lain demi kemajuan kesehatan tradisional di Indonesia dan juga memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ulfa. Salam untuk rekan-rekan. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita berkunjung lagi dengan model pelayanan baru di UPF pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu. Selamat bekerja Dr. Ulfa. Sukses selalu. Terima kasih Pak Karyanto, mohon doa restunya deh. Amin. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel. Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.